Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau mencoba bersihin keramik kamar mandi yang sudah berkerak dengan bahan-bahan dapur yang aku beli di toko kue. Dan ini percobaan aku yang pertama ya teman-teman, menggunakan 3 bahan. Kalau biasanya aku cuma menggunakan sitrun dan sabun cuci piring saja untuk membersihkan kamar mandi. Itu pun hasilnya udah bagus kalau memang kita udah rutin bersihin keramik yang tidak berkerak. Namun sekarang beda cerita ya teman-teman. Jadi keramik tempat cuci piring aku itu udah benar-benar berkerak, udah susah sekali, udah kotor gitu. Jadi aku mau mencoba dengan bahan-bahan ini. Yang pertama yang aku gunakan tadi teman-teman itu amplas ya. Kemudian ini wadah dan juga gunting, ini bahan-bahannya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah air sedikit, ini air biasa, air mentah. Dan juga ini sikat gigi untuk mengaduk ya teman-teman. Sikat giginya juga jangan sikat gigi yang kita masih gunakan. Kita pakai sikat gigi yang bekas atau sikat gigi yang tidak kita gunakan untuk menggosok gigi. Nah ini yang pertama, aku masukkan dulu garam ya teman-teman. Ini garamnya cukup segini aja, jangan terlalu banyak-banyak. Karena memang yang aku gunakan juga tidak terlalu luas gitu, cuma tempat cuci piring saja. Nah ini yang selanjutnya aku pakai sitrun ya teman-teman. Citrit acid ini yang sering aku gunakan untuk membersihkan keramik. Ini tuh udah terbukti banget. Aku biasanya campur pakai sabun cuci piring atau sunlight, itu udah bagus. Tapi sekarang berbeda ya teman-teman. Ini aku campurkan juga soda kue. Dicampurkan jangan terlalu banyak, segini aja ya teman-teman. Kita campurkan seperti ini. Mudah-mudahan percobaan aku kali ini berhasil ya teman-teman. Nah setelah semua bahan kita masukkan ke wadah, kemudian kita aduk supaya bahan-bahannya itu tercampur. Karena memang aku itu udah pernah nyoba pakai apapun untuk membersihkan keramik tempat cuci piring di dapur basah ini, itu tuh susah banget. Si nodanya itu udah berkerak, kemudian bandel. Nah aku coba pakai bahan-bahan ini, mudah-mudahan ini ampuh ya teman-teman. Nah ini aku campur, setelah dicampur aku kasih air sedikit aja. Ini airnya nanti akan berbusa. Ini menandakan bahwa si soda kuenya itu bekerja ya teman-teman. Nah ini diaduk kembali supaya rata. Diaduk-aduk seperti ini saja ya. Jadi selain sitrun, si baking soda ini bermanfaat banget ya teman-teman untuk mengangkat noda pada keramik. Apalagi nodanya itu yang sudah berkerak gitu ya. Bahkan si bahan ini bisa menghilangkan noda jamur dan juga karat. Jadi bisa digunakan juga untuk yang berkarat-berkarat gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum aku oleskan, tadi aku singkir-singkirkan dulu rak-rak yang ada di keramiknya. Ini keramik yang penampilannya yang benar-benar berkerak ya teman-teman. Ini tuh susah banget. Udah pernah aku gosok-gosok pakai sitrun, kemudian pakai sabun sunlight, tapi itu tuh masih saja warnanya seperti ini ya. Jadi memang warna aslinya itu nggak putih, tapi agak ke hijau-hijauan gitu. Emang sudah lama banget ya teman-teman. Ini tuh semenjak rumah ini pertama kali dibangun, jadi sekitar udah 12 tahunan gitu. Jadi wajar saja si keramik ini tuh cepat kusam. Nah kemudian dulu sebelum dijadiin dapur basah,
ini tuh atasnya itu masih tidak tertutup gitu ya. Jadinya kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Makanya keramiknya cepat sekali berkerak seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan keramik rumah kusam itu kesannya kita sebagai ibu rumah tangga itu males-malesan ya teman-teman. Dan juga kelihatan jorok banget. Selain memang awalnya jarang dibersihkan, keramik juga kalau lama kelamaan bisa kusam ya teman-teman. Makanya ini karena keramiknya udah lama banget, udah dari pertama kali ngebangun rumah ini, makanya udah kusam seperti ini. Warnanya juga udah pada hitam-hitam gitu ya. Nah di sini aku ratakan si cairan citron, soda sama garam tadi. Itu tuh diratain seperti ini dulu ya teman-teman. Pokoknya sampai merata ke seluruhnya sambil disikat-sikat sedikit. Nah aku biarkan sebentar saja, kemudian disikat-sikat lagi. Nah ini ternyata hasilnya masih kurang memuaskan ya teman-teman, karena ini baru satu balikan gitu. Nah aku ratain kembali. Di sudut-sudut ini juga sama, ini tuh udah kusam, udah jelek banget kelihatannya. Dan nanti setelah semuanya rata, setelah aku biarkan beberapa saat, nanti aku mau pakai cara yang kedua ya teman-teman, yaitu dengan cara pakai amplas. Jadi si amplasnya ini aku pakai untuk membersihkan si kerak-kerak ini. Tapi sebelumnya tentu saja ibaratnya itu direndam dulu pakai cairan yang tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan keramiknya kembali putih dan kinclong. Dan selain pakai bahan-bahan ini, teman-teman juga bisa menggunakan cuka ya. Cuka dapur itu sangat berguna sekali untuk membersihkan keramik yang kusam menjadi kinclong. Jadi pastinya kita punya bahan-bahan tersebut di rumah ya, sebagai emak-emak. Ada garam, kemudian cuka, itu tuh bisa banget digunakan untuk membersihkan keramik tanpa harus pakai bahan-bahan kimia. Nah di sini aku pakai sarung tangan dulu ya teman-teman, karena si amplas ini teksturnya kasar gitu. Kalau ke tangan itu jadi bikin kasar gitu. Nah ini aku ratakan si adonan tadi, bukan adonan campuran bahan yang tadi. Nah ini aku amplas dan ternyata sedikit demi sedikit si keramiknya itu dapet ya. Yang awalnya itu keraknya bandel, tapi alhamdulillah ini sedikit-sedikit mengelupas ya teman-teman. Setelah aku biarkan juga beberapa saat, ternyata si baking soda sama garam, kemudian baking soda, garam sama citronnya itu mulai bekerja. Nah ini lebih bagus lagi untuk mengangkat si keraknya tadi pakai dengan amplas ya. Jadi mengelupasnya itu lebih mudah ya teman-teman kalau pakai amplas. Dan kalau misalkan teman-teman punya kloset duduk yang udah kotor, apalagi si pijakannya itu misalkan sudah bernoda hitam ya teman-teman, tempat pijakan kakinya itu biasanya yang ada garis-garis lekuk-lekuk kecilnya itu ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aku pernah membersihkan memakai amplas ini ya. Alhamdulillah hasilnya itu bagus, kemudian jadi bersih, si kerak-kerak membandelnya itu jadi hilang. Nah kalau sekarang aku campur dengan bahan-bahan tadi, baking soda, garam, sama
sitrun ya. Ini hasilnya makin bagus ya teman-teman, karena memang yang asalnya keramik ini tuh nggak mempan, pakai apapun ini nggak mempan. Ini pernah pakai sitrun, kemudian pakai juga sitrun yang dicampur dengan sabun cuci piring, itu tuh nggak mempan keramik ini. Tapi alhamdulillah dengan cairan ini ditambah menggosoknya itu pakai amplas, ternyata semuanya dapat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kamar mandinya atau tempat cuci piring yang seperti ini selalu bersih, maka kita itu harus rutin membersihkannya setiap hari ya. Jangan sampai nunggu keramiknya itu sampai berkerak. Jadi teman-teman, membersihkan si keramik ini bisa menggunakan cuka, kemudian bisa juga menggunakan baking soda, bisa juga menggunakan sitrun. Nah, ini perbandingannya sebelum dan sesudah ya. Ini sebelumnya sangat kotor, selain kotor berkerak juga. Biasanya kalau cuma kotor lumut atau jamur itu tuh mudah aja dibersihkan. Tapi kalau ini kotor yang sudah jadi kerak seperti ini, karena memang umurnya udah lama, kemudian kehujanan, keanginan. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya keramik kamar mandi udah kusam, udah berkerak, itu keraknya bandel, cobain deh pakai campuran bahan-bahan yang tadi aku buat, yaitu pakai garam, soda kue, kemudian pakai sitrun. Lalu dikasih air sedikit, kemudian dioles-oles. Jangan lupa biarkan beberapa saat. Setelah itu kita sikat. Dan kalau masih bandel, si keraknya itu nggak mau hilang juga, maka kita bisa gosok pakai amplas ya teman-teman, supaya hasilnya itu benar-benar maksimal. Alhamdulillah pekerjaan aku sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.